Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sitorus dengan NIM 2312-9008. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, saya akan menanyakan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema Strategi Kewirausahaan. Di saat saya nanti memulai presentase, Anda diharapkan fokus terhadap apa yang saya ucapkan, dan apabila ada yang kurang dimengerti, Anda dapat menanyakannya di akhir video nanti. Dan sebelum kita memulai presentasi ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya akan memulai presentasi hari ini dengan tema strategi kewirausahaan. Definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan atau memulai bisnis baru dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dan mencapai tujuan tertentu. Kewirausahaan melibatkan berbagai aspek seperti inovasi, pengembangan produk, manajemen risiko, dan pengelolaan sumber daya manusia. Penentuan model bisnis yaitu pendekatan layanan startup. Menerapkan pendekatan layanan startup dalam menentukan model bisnis dengan melakukan eksperimen dan validasi ide bisnis secara cepat dan efisien. Model bisnis tradisional. Model bisnis ini menerapkan penjualan langsung, penjualan melalui distributor, atau penjualan online. Pemasaran dan branding. Strategi pemasaran. Menentukan target pasar yang tepat dan membangun citra merek yang kuat melalui kampanye pemasaran yang efektif. Pengembangan merek. Membangun merek yang kuat melalui desain logo yang menarik dan konsisten, serta memastikan konsistensi merek dalam semua komunikasi dan interaksi dengan pelanggan. Promosi penjualan. Menggunakan strategi promosi penjualan yang baik dan efektif seperti diskon dan penawaran khusus untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang setia. Manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan ini merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan bisnis. Dalam pengelolaan keuangan, perlu diperhatikan pengolahan arus kas, pengendalian biaya, dan pengolahan aset serta liabilitas. Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini adalah langkah awal dalam pengelolaan keuangan yang baik. Dalam perencanaan keuangan, perlu dilakukan estimasi pendapatan dan pengeluaran, serta penetapan target keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Pengolahan arus kas. Pengolahan arus kas ini mencakup pengolahan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Perlu dilakukan pengaturan agar arus kas tetap perusahaan tidak mengalami masalah keuangan yang serius. Manajemen operasional. Yang pertama yaitu proses produksi dan pengiriman. Merupakan pengaturan proses produksi dan pengiriman untuk memastikan efisiensi dan kualitas. Yang kedua, pelatihan karyawan. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas karyawan melalui pelatihan yang serius. Yang ketiga, manajemen persediaan, yaitu pengelolaan persediaan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan bahan atau barang jadi yang memadai.
Inovasi dan pertumbuhan bisnis. Inovasi ini dapat menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Pertumbuhan bisnis. Meningkatkan skala bisnis melalui ekspansi ke pasar baru atau pengembangan produk dan layanan yang sudah ada. Kesimpulan dan saran. Setelah mempelajari strategi kewirausahaan dan pengembangan bisnis, kami dapat menyimpulkan bahwa kesuksesan dalam dunia bisnis tidak hanya bergantung pada ide, melainkan yang bagus tergantung pada produk yang inovatif. Faktor-faktor seperti manajemen keuangan yang baik, pemasaran yang efektif, dan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat juga sangat penting untuk menciptakan tujuan bisnis yang diinginkan agar bisnis dapat tercapai dengan apa yang kita pikirkan dan menghasilkan keuntungan yang baik. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk memperhatikan semua aspek bisnis dengan cermat dan terus mengembangkan diri serta mencari inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Baiklah, sekian dari hasil persentase saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.